Florine sendiri merupakan seorang peri bunga yang tidak sengaja diciptakan oleh Belleric dari sebuah benih misterius. Dikisahkan di daerah gurun pasir yang tandus bernama Agelta Dreland, iklim yang panas ini membuat segala hewan dan tumbuhan tidak bisa bertahan hidup. Bahkan manusia yang melewati daerah ini cenderung kesulitan untuk mencari air. Suatu hari, seorang pria yang memiliki tubuh menyerupai pohon singgah di daerah ini. Karena kebingungan untuk mencari air dan tempat berteduh, pria yang bernama Belleric ini menggunakan kekuatannya untuk menciptakan oasis sebagai tempat berlindung bagi karavan yang lewat. Saat menciptakan oasis, Belleric tidak sengaja menuangkan cairan ajaib berlebih ke bunga kecil yang ada di sekitar padang pasir tersebut. Karena kecerobohannya itu, kemudian energi tersebut meluap dan mengembun hingga menjadi benih yang sangat bersinar. Keanehan pun tidak sampai di situ saja. Bunga kecil itu pun mengalami perubahan bentuk kehidupan. Sebelumnya, hal ini tidak pernah terlihat di Land of Dawn. Ia adalah Florine, sesosok peri perempuan yang lahir dari keajaiban benih bunga dan cairan Belleric. Sejak ia lahir, Florine tidak pernah keluar dari oasis teduh itu. Ia sangat suka dengan tempat ini. Pemandangannya pun amat sangat indah. Terdapat hewan berkeliaran, bahkan tumbuhan pun tumbuh subur di daerah ini. Berhari-hari ia habiskan waktunya di daerah oasis ini. Hanya satu hal yang ada di pikirannya. Kenapa aku bisa dilahirkan di tempat ini? Mana orang tuaku? Misteri kehidupan masih menjadi tanda tanya besar. Yang ia punya hanyalah benih tumbuhan bersinar yang menjadi bukti bahwa ia dilahirkan. Setiap harinya, ia bermain sambil memikirkan rahasia atas benih itu. Suatu hari, ketika Florine bermain di hutan oasis, datanglah seorang pemuda sedang melakukan perjalanan menggunakan seekor unta. Pemuda itu berhenti di oasis tempat Florine tinggal. Lalu, ia mengucapkan salam dan senyumnya untuk meminta izin beristirahat dan makan malam di oasis tersebut. Mendengar perkataan itu, Florine menyetujuinya, lalu mempersilahkan pemuda tersebut untuk beristirahat. Di sela-sela waktunya istirahat, ia kemudian menceritakan kisah yang menyenangkan kepada Florine. Setelah kejadian itu, keduanya menjalin persahabatan dan kepercayaan Florine kepada pemuda itu juga semakin bertumbuh. Ia menunjukkan benih bercahaya kepada pemuda itu, berharap ia dapat membantunya untuk memecahkan teka-teki misterius yang Florine alami saat ini. Pada awalnya, pemuda tersebut membantu Florine untuk mencari informasi tentang benih dengan sepenuh hati. Namun, seiring berjalannya waktu, Florine mendapati pemuda itu selalu menghindari tatapannya dan mengubah topik pembicaraan setiap kali benih itu dibicarakan. Florine mulai merasa curiga terhadap pemuda tersebut, hingga pada suatu malam, Florine tertidur dengan sangat pulas. Lalu ia terbangun dan terkejut saat menyadari benih yang selalu bersamanya kini telah menghilang. Dengan perasaan panik, Florine mencarinya di sepanjang oasis, namun masih tidak ketemu. Karena kekhawatirannya, Florine pergi untuk meminta bantuan kepada pemuda itu. Tetapi ternyata pemuda itu telah meninggalkan oasis dengan unta miliknya. Atas kejadian itu, Florine mulai berpikir bahwa apakah pemuda tersebut yang telah mencuri bunga milikku. Karena penasarannya, lantas ia mengikuti jejak dari pemuda tersebut dan keluar dari oasis untuk mencari tahu kebenarannya. Ini merupakan hal pertama kali yang Florine lakukan untuk melangkahkan kaki keluar oasis. Sebuah pemandangan yang sangat jauh sekali dengan oasis yang subur. Di sini, ia hanya melihat padang pasir kering serta panas terik matahari menyengat di kulitnya. Florine hampir putus asa karena hal tersebut. Namun,
Ketika Florin berhasil menyusul ke desa pemuda tersebut, ia menemukan lahan pertanian yang sudah hancur, sumur yang kering, bahkan anak-anak yang kelaparan. Mereka yang berada di desa tersebut merasa sangat putus asa untuk bertahan hidup di sana. Kemudian Florin menemukan pemuda itu tersungkur di sudut rumah. Ia berniat untuk menjual benih tersebut agar bisa membuat keluarganya makan. Namun, ia tidak pernah menyangka jika benih itu akan layu saat jauh dari Florin. Akibatnya, mereka yang awalnya bersedia menawar pun akhirnya tidak ingin membayar sepeser pun untuk benih tersebut. Melihat Florin di sana, pemuda itu mengembalikan benih layu itu kepada Florin. Ia siap menerima akibatnya karena mengkhianati sahabatnya sendiri. Meskipun ia meminta maaf, Florin sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun. Pengalaman ini telah memberikan pelajaran hidup bagi Florin. Ia melihat bahwa kehidupan di luar oasis begitu sulit dan sesara. Florin merasa kasihan kepada penduduk desa ini. Walaupun ia sedih karena dikhianati oleh pemuda yang merupakan sahabatnya, namun hal itu tidaklah berarti. Saat ini yang ingin ia lakukan hanyalah menyelamatkan orang-orang yang hidup dari kesengsaraan yang luar biasa seperti yang dilakukan pemuda itu. Setelah kesedihannya terhadap kondisi tersebut, tiba-tiba hal yang tidak diduga pun terjadi. Sebuah gelombang kekuatan sihir yang bersumber dari lubuk hati Florin mengalir melalui lengannya dan kemudian ia menuangkannya ke dalam benih yang ada di tangannya. Ia merasakan kekuatan yang sangat luar biasa. Benih yang sebelumnya layu kini bersinar lagi. Dari cahaya tersebut muncullah makhluk kecil yang sangat lincah namun juga lucu. Makhluk ini melompat dengan riang ke udara. Ia sangat senang untuk memamerkan kekuatan ajaibnya. Kemudian, tiba-tiba sebuah hutan muncul di area tersebut dengan hanya melambaikan ekor makhluk itu saja. Tunas-tunas tanaman banyak yang tumbuh pada dataran tanah yang sangat kering tersebut. Setelah itu, tanah yang tadinya tidak bernyawa kini menjadi tempat yang sangat subur dengan ditumbuhi berbagai tanaman yang hijau. Florin sangat tercengang oleh pemandangan yang dilihatnya tersebut. Sebelumnya, ia tidak pernah membayangkan jika benih tersebut merupakan makhluk ajaib yang baru saja membantu keinginannya. Dengan menggunakan tekadnya, Florin mengubah gurun yang tandus menjadi hutan yang subur. Hal ini sama seperti dengan keinginan Beleric, yang mana merupakan orang yang memberikan kekuatan pada Florin. Kamu terlihat seperti setetes embun. Aku seharusnya memanggilmu Dew, kata Florin. Dew mengelilingi Florin dengan penuh semangat, seolah-olah ia juga menyukai nama tersebut. Perubahan lingkungan ini membawa cahaya kembali ke mata penduduk desa. Pemuda itu juga berjanji kepada Florin bahwa ia tidak akan pernah lagi berbuat salah dan akan kembali di jalan yang benar. Mengucapkan selamat tinggal pada pemuda itu, Florin dan Dew melanjutkan perjalanan mereka. Sekarang, berkat upaya Florin dan Dew yang tak henti-hentinya, oasis berkembang dengan cukup cepat. Tanaman hijau pada akhirnya menyebar ke seluruh gurun, menghapuskan segala kesedihan dan keputusasaan. Berkat usahanya, kini oasis sudah sangat berkembang menjadi lebih besar. Banyak tanaman hijau yang menyebar di seluruh gurun dan menghilangkan kelaparan serta mampu memberikan perdamaian di Agelta Dreeland.